Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ananda Fajar, hari ini kita akan lanjutkan pengenalan atau materi website dasar ya. Dimana hari ini kita akan membuat navbar sederhana. Terutama sebenarnya tujuannya adalah untuk memahami bagaimana CSS itu bekerja. Jadi seperti biasa kita siapkan file index.html ya. Nah setelah itu kita tekan tanda seru, lalu kita enter, maka akan muncul template pertama dari halaman indeks kita. Nah ini mungkin dokumen kita tidak ubah atau Anda bisa ubah. Nah di sini hal yang pertama yang akan saya buat adalah kita akan membuat nav ya. Jadi ada sebuah tag yang namanya nav. Nah, ini diperuntukkan untuk membuat navbar. Sebenarnya kita bisa menggunakan div, bisa menggunakan section, akan tetapi disarankan menggunakan navbar agar kita bisa menerapkan semantik HTML. Nah dalam navbar ini, jika di materi sebelumnya itu kita sudah jelaskan atau kita lihat dulu, kita show preview. Nah, ini tidak terjadi apa-apa ya. Nah pekan sebelumnya kita juga sudah sebutkan kita akan membuat nav atau navbar dengan menggunakan tag UL ya. Tag UL, di dalam UL ada LI. Nah, di dalam LI itu kita buat sebuah anchor atau tag A. Ini untuk membuat link. Misalnya untuk yang pertama kita beri nama beranda. Nah, ini dia akan menuju ke index.html. Artinya ketika beranda ini ditekan atau diklik, maka dia akan menuju ke halaman index.html. Halaman ini ya. Nah, ini kita tulis index.html. Nah, untuk list yang kedua, nah ini kan sudah ini ya. Ini LI yang pertama. Untuk LI yang kedua, itu kita masukkan anchor juga atau tag A, di mana ini nantinya akan menuju ke profil.html. Nah, namanya di sini kita beri profil. Oke. Ini kita save, ini kita lihat ya. Ketika beranda diklik, dia tetap di HTML. Ketika profil diklik, ini file not found ya, karena memang kita belum punya filenya. Nah ini kita bisa copy, terus kita paste. Nah index copy ini kita bisa rename ya, atau bisa membuat file baru yang namanya adalah profil.html. Oke. Seperti ini ya, yang kita save. Nah supaya kelihatan ini adalah sebuah profil, di profil ini saya tambahkan tag H1. Misalnya ini adalah profil. Ini adalah profil. Nah coba kita ke profil. Oke, beranda, ini adalah beranda, dan ini adalah profil. Nah sekarang kita akan ke beranda dulu. Beranda di sini adalah filenya index.html. Nah apa yang kita lakukan? Kita akan membuat styling ya. Kita akan melakukan styling di website kita. Itu kemarin caranya kita sudah sebutkan ada 3 macam. Nah sekarang kita akan gunakan cara yang paling banyak digunakan. Itu kita membuat file baru yang kita beri nama style.css. Oke. Nah filenya sudah ada. Nah apa yang akan kita lakukan di sini agar kelihatan kelihatan semua ya. Ini saya pilih split ya. Kita split editor, satu style, satunya adalah index.html. Nah di sini kita akan membuat sebuah kelas. Nah pertama kita sudah sebutkan kelas itu diawali dengan titik navbar. Baik, kita buka kurung awal dan lihat isinya. Nah kita mau navbar ini misalnya background colornya atau warna latarnya misalnya adalah warna bagusnya warna apa? Misalnya aquamarine ya. Oke, ini saya save. Ingat navbar ini belum memberikan pengaruh ke halaman kita ya. Kenapa? Karena kita belum panggil dia. Kita belum panggil style ini ke dalam index.html. Jadi kita belum hubungkan. Nah sekarang kita akan hubungkan. Caranya sama seperti pekan lalu. Kita gunakan link. Kita pilih yang CSS. Nah ingat,
realnya adalah style sheet, haraknya adalah memanggil style.css. Di sini kalau misalnya nama filenya bukan style.css, berarti di sini menyesuaikan. Misalnya gaya.css, di sini juga adalah gaya.css. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita save. Ini belum ada perubahan. Seharusnya navbar ini kan backgroundnya berubah jadi warna biru ini, ya kan, biru aquamarine. Kita sudah panggil, kenapa belum ada? Sekali lagi karena kita belum terapkan dia. Nah, kita akan terapkan dia di nav ya. Di nav ini, di tag nav kita beri kelas. Nama kelas yang kita buat tadi adalah navbar. Oke, kita tulis navbar. Sekarang berubah ya. Ini sudah berubah. Sekarang ini kita save. Nah, selanjutnya stylingnya adalah, ini kan navbar, kita sudah beri kelas navbar ya. Yang sekarang kita akan modifikasi adalah UL-nya dan LI-nya dan juga A-nya. Sebenarnya kita bisa saja membuat kelas lagi lalu memanggilnya di sini, ya kan, lalu memanggilnya di tag UL atau di tag LI. Berarti kita harus menambahkan kelas lagi. Bisa juga tanpa membuat kelas. Nah, kita tinggal katakan buat navbar, nav yang ini ya, tag navs lalu tag UL. Nah, maksudnya apa? Edit nav, ya kan, atau edit UL yang ada di dalam nav, begitu ya. Jadi buka nav, cari UL, begitu. Yang kita mau modifikasi adalah UL-nya. Apa yang kita akan lakukan dengan UL? Nah, kita akan hilangkan yang titik ini, ya kan. Titik ini kita hilangkan, coba. Misalnya saya langsung pilih style, kita pilih list style type. Nah, di sini ada banyak ya, tapi karena kita mau hilangkan, kita pilih none. Oke, sekarang sudah hilang. Nah, ingat ya, ini untuk yang UL-nya. Kalau kemarin kan OL itu dia angka ya, bukan bullet, bukan titik. Nah, ini kita sudah hilangkan yang titiknya. Nah, sekarang selanjutnya kita mau LI ini dia tidak turun seperti ini, tapi dia berada di sejajar horizontal. Bagaimana caranya? Nah, caranya kurang lebih sama dengan UL tadi. Kita buka nav. Di dalam nav cari LI. Buka kurung awal. Setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, kita masukkan property display. Kita pilih inline. Oke, berhasil ya. Navnya udah kita edit. Nav tadi kita beri kelas ya, UL kita ubah langsung di sini tagnya. LI juga demikian. Nah, sekarang A-nya kita akan modifikasi, tag A ya. Nah, berarti sekarang kita begini, kita bisa sebenarnya langsung tulis A ya. Cuman kalau kita nulisnya seperti ini A, maka semua tag A nanti akan berubah. Nah, bisa jadi nanti modelnya berbeda-beda, ya kan, di setiap section misalnya, di setiap komponen. Nah, kita mau yang berubah hanya tag A yang di dalam nav saja dulu. Oke, tag A, kita buka kurung awal. Apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita akan hilangkan garis bawahnya. Oke, kita pilih text decoration ya. Text decoration itu kita pilih none. Oke, sekarang sudah tidak ada, sudah hilang garis bawahnya. Bagaimana kalau kita buat dia sedikit agak tebal? Nah, kita bisa pilih font style. Oke, font style ini kita bisa pilih bold. Oh, sorry ya, bukan font style tapi font weight. Nah, di sini kita bisa pilih misalnya bold. Oke, sudah berubah. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita beri jarak antara beranda dan profil? Ini kan terlalu berdekatan ya. Kita bisa kasih margin. Kita kasih margin, tapi marginnya yang sebelah kanan. Jadi nanti setiap di sebelah kanannya itu kasih margin. Nah, kita pilih margin like atau kasih jarak. Misalnya jaraknya adalah 8 pixel. Oke, berjarak ya. Atau kita buat dia sedikit lebih jauh lagi, 12 pixel. Oke, berhasil ya. Teks ini berhasil. Apa lagi ya? Selanjutnya sepertinya yang ini, yang biru ini terlalu tipis. Kita akan pertebal dia. Kita akan buat dia menjadi lebih tebal. Misalnya kita kasih padding ya. Padding itu untuk memberikan jarak dari dalam. Nah, misalnya paddingnya kita beri 8 pixel.
Oke, kalau terlalu besar kita bisa setengahnya 4 pixel atau 2 pixel 4 atau 4 pixel ya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, berhasil ya. Ini anak-anak sekalian, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita lihat ketika kita klik sorot ya, ketika kita sorot link ini, bisa dilihat di bagian bawah, di bagian sini itu akan memperlihatkan halaman yang akan dituju. Nah, itu kelihatan di bawah. Kalau ini diklik berarti dia menuju ke index.html. Ini kalau profil yang diklik, nah di bawah kelihatan dia akan menuju ke halaman profil. Oke, ini adalah profil. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa di profil bisa, di beranda bisa, tapi di profil itu tidak muncul pengaturannya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat. Oke, ini saya tutup. Terus kita sekarang bandingkan. Nah, coba, ini adalah indeks, ini adalah profil. Nah, sekarang kita lihat. Pertama, ini profil. Kenapa dia tidak tampil? Pertama, karena kita belum memanggil CSS di profil. Nah, baru sekarang kita panggil dulu. Coba kita klik profil, ini tidak berubah ya. Kita klik link CSS, terus pilih style ya. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang berbeda ya. Yang di beranda dan di profil itu beda style CSS-nya, yang berubah cuman tag A-nya. Kenapa yang navbar yang telah diberi ini tidak berubah, tidak ada backgroundnya? Nah, jawabannya adalah karena di indeks itu kita beri kelas, sedangkan nav yang ada di profil belum kita beri kelas. Baru sekarang kita kasih kelas dia. Kelas navbar. Oke, berhasil ya. Profil beranda, profil beranda. Atau misalnya di sini saya tambahkan H1. Beranda. Oke, kita klik profil beranda, profil beranda. Ini berhasil ya. Ini berhasil. Nah, sekarang silakan dipraktekkan dulu. Setelah itu kita akan lanjutkan di diskusinya di Google Meet nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.